Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa nalla ba'd. Nuwasil darsana fi qira'ati kitab Tuhfatus Sunniyah bi syarh al-muqaddimah al-Ajurumiyah di Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Kita udah bahas isim ya. Yang terakhir kita al-isim salah satu anwa'in, betul? Isim itu ada 3 jenis, ada yang zahir, ada yang dhamir, ada yang mubham. Menurut kita baca juga sepertinya sedikit ta'liq. Kita ke fal mudhar. Fal mudhar qala al-muallif rahimahullah huwa ma yadullu ala ma'nahu min ghairi hajatin ila qarinatin. Dia adalah isim yang menunjukkan atas maknanya. Isim yang menunjukkan atas maknanya tanpa membutuhkan qarinah. Qarinah ini adalah indikasi-indikasi tertentu. Misal contohnya Khalidun, Khalid. Fa innahu dalun ala dzati syakhsil musamma bihadzal ismi. Sungguhnya dia adalah kata isim yang menunjukkan atas suatu zat. Ya, artinya suatu zat orang gitu. Seorang al-musamma yang diberi nama bihadzal ism, dengan isim ini, dengan nama Khalid ini. Wala yahtaju fi dalalatihi, dan tidak membutuhkan di dalam menunjukkan makna Khalid ini ala dzalik, atas makna tersebut ya. Nah, ulang terjemahnya, wala yahtaju fi dalalatihi, dan tidak membutuhkan di dalam penunjukan kata Khalid ini ala dzalik, atas makna ini, ila qarinatin, kepada qarinah. Contoh yang lain. Baitun. Baitun artinya apa? Rumah. Maka ya, kata baitun ini tidak membutuhkan di dalam penunjukan maknanya dia kepada rumah, ya, nggak butuh namanya qarinah. Indikasi ini, indikasi itu dulu, segala macam, baru kita tahu dia maknanya qarinah, maknanya bait lah. Dengan dia sendiri udah langsung kita bisa untuk memahami maknanya. Paham ya? Kemudian mudmar adalah madala ala ma'nahu biwasitatil qarinah. Adapun mudmar dhamir, dia isim yang menunjukkan atas maknanya tapi dengan perantara qarinah. Qarinah ini bisa kita katakan tanda-tanda atau indikasi. Nah, contohnya ana, fa innahu yadullu ala ma'nahul murad. Semuanya dia menunjukkan atas makna yang dimaksud minhu, darinya. Wa huwa dzatu syakhsil mutakallim, itu adalah seorang yang berbicara. Ana ya adalah kata yang menunjukkan atas makna syakhsil mutakallim, makna seorang yang sedang berbicara. Ya, seorang yang sedang berbicara. Kayak misalkan ana, ya ana lagi bicara, mutakallam. Nah, walakinnahu, akan tetapi dia, ya, si anak ini la yadullu ala dzalik, tidak menunjukkan atas makna al-mutakallim, seorang yang berbicara, illa biwasitati takallum, kecuali dengan perantara berbicara dulu. Nah, contohnya anta, fa innahu yadullu ala dzati syakhsil mukhatab. Sesungguhnya anta ini adalah kata isim yang menunjukkan atas orang yang diajak bicara, kamu, gitu kan. Lakin akan tetapi biwasitatil khitab, dengan perantara al-khitab, seruan untuk berbicara. Nah, mungkin ya kita mengetahui anta ini kalau kita ngajak ngomong orang, kaifa haluka, kaifa anta, paham? Kayak gitu kurang lebih. Kemudian al-mubham walladzi la yadhharil muradu minhu, dia adalah isim yang tidak tampak maksud daripada kata tersebut, ya. Isim yang belum tampak tujuannya, maksudnya. Nah, contohnya hadza walladzi, hadza ini, apa ini? Ya, hadza ini, apa ini? Kalau kita tambah dengan yang lain baru paham. Hadza Zaidun. Nah, ini adalah Zaid. Contohnya lagi, dzalika, itu, apa itu? Atau alladzi, yang, ya, hadzal ladzi, ini adalah yang apa?
Kalau ditambah setelahnya baru paham, tidak mau paham. Hadzal ladzi qama, ini adalah orang yang berdiri. Nah, baru kita paham. Itu namanya mubham. Berikutnya yang kedua daripada kalimat atau ajza'ul kalam itu adalah fi'il. Wa amal fi'lu fahuwa fil lughah al hadath. Adapun fi'il secara bahasa itu adalah kejadian. Ya, suatu kejadian. Suatu perbuatan. Wa fi istilahin nahwiyyin, adapun menurut istilah ulama nahwu, kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha, kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Kata fi'il menunjukkan atas makna pada dirinya. Artinya apa? Pada dirinya itu tidak membutuhkan yang lain untuk menampakkan maknanya. Sebagaimana nanti huruf. Huruf ini berbeda dengan isim dan fi'il. Kalau isim semua fi'il itu menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Kalau huruf dia menunjukkan makna kalau udah bersambung sama yang lain. Nah, waktu rinat bi ahadil azminati tsalatsah allati hiya al-madhi wal hal wal mustaqbal. Kemudian ini pembedaan dia dengan isim. Kalau fi'il dia digandingkan dengan salah satu zaman yang tiga, yang dia adalah madhi, lampau, wal hal, sekarang, wal mustaqbal, yang akan datang. Nah, barakallahu fikum. Hasyiah nomor 1, lihat. Waqad yakhrujul fi'lu ala da'ani dalalati ala zamani fi mawdi'ain. Terkadang fi'il itu keluar dari penunjukannya dia atas suatu zaman yang tiga, fi mawdi'aini, pada dua tempat, pada dua kondisi. Yang pertama, idza urida bihi subut, kalau kita inginkan dengan fi'il tersebut as-subut, makna yang telah selalu tetap, makna yang selalu ada. Misal qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wa kana Allahu azizan hakima. Karena ini kan lampau, dahulu. Tapi kalau di sini tidak bisa kita katakan lampau. Kata kita karena kita inginkan maksudnya subut selama-lamanya. Maksudnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha perkasa, maha aziz, dan maha bijaksana. Dan tidak mungkin juga bagi Allah Azza wa Jalla kita tetapkan sifat perkasaannya, sifat bijaksananya dengan batas waktu. Enggak. Tapi tidak ada batas waktunya. Sebagaimana yang kita pelajari dalam kitab akidah. Ya, sebagaimana yang kita telah pelajari dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Nah, barakallahu fikum. Dan demikian pula pada seluruh ya, bab-bab yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dia dimaksudkan dengannya subut, ingin menetapkan tanpa memutuskan. Kedua, idza urida bihi insya. Kalau yang kita inginkan dengannya adalah insya. Insya ini adalah ya, selain kalam khabariyah, selain pengkhabaran. Nah, contohnya adalah kata bi'sa dan ni'ma. Misalkan bi'satil mar'ah atau ni'matil mar'ah Hind. Senikmat-nikmatnya, sebaik-baiknya mar'ah adalah Hind. Ini tidak kita lagi ingin mengkhabarkan dan semisalnya, ya. Nah, tahu ta'ajub. Ta'ajub itu kita takjub dengan suatu perkara. Ntar ini ada pada babnya datang. Contohnya di antara contoh ta'ajub adalah ma'a'allama Zaidan. Alangkah besarnya Zaid. Di sini tidak kita pengen kan apa? Lampau. Enggak kita tentang Allah fi'il madhi kita katakan lampau, enggak ya, karena dia pada bab ta'ajjub. Nah, pada kondisi ta'ajjub. Barakallahu. Lihat lagi ke kitab. Nah, contohnya kataba fa innahu kalimatun dalatun ala ma'nan wa huwal kitabah. Sesungguhnya kataba ini adalah kata yang menunjukkan atas makna, yaitu adalah kitabah, penulisan. Wahadal makna, dan makna ini muqtarinun bizamanil madhi. Dia tergandengkan atau dibersamai dengan waktu yang lampau. Nah, contohnya yaktubu fa innahu darun alal ma'nan wa huwa al-kitabah aidan. Wahadal makna, dan makna ini muqtarinun bizamanil hadir. Ya, digandengkan dengan zaman yang sekarang. Ya, atau umpamanya mustaqbal juga. Kan madi mudhari ini punya waktu sekarang dan yang akan datang.
Nah, bagaimana cara membedakannya nanti insyaallah akan tahu sendiri. Bab. Kemudian wa nahu uktub fi'il amr fa innahu kalimatun dalatun ala ma'na wa huwa al-kitab aidan, sama kitab juga. Wa hadzal ma'na muqtarinun biz zamanil mustaqbal, dan makna ini dia digandengkan dengan makna yang akan waktu yang akan datang. Wa mithlu hadhihi al-alfaz, dan yang semisal dengan lafaz-lafaz yang disebutkan dari kata ini adalah nasara wa yansuru wa ansur wa fahima wa yafhamu wafham wa alima wa ya'lamu wa i'lam wa jalasa wa yajlisu ajlis wa daraba wa yadribu wadrib. Wal fi'lu ala salasati anwa'in. Nah, sebenarnya ada dibagi tadi di atas ya, isyarah. Tapi pembagiannya dengan isyarat, sekarang dibagikan dengan tugas. Itu ada 3 jenis, madin wa mudhari'un wa amrun. Insyaallah ini sangat jelas masyaallah ya. Apalagi antum sudah belajar sharaf. Jadi tidak perlu repot-repot lagi. Fal madhi madalla ala hadatsin waqa'a fi zamani alladhi qabla zaman takallum. Madhi ini adalah fi'il yang menunjukkan atas suatu kejadian yang telah terjadi, waqa'a telah terjadi pada waktu yang sebelum, pada waktu sebelum berbicara, pada waktu sebelum kita berbicara. Nah contohnya kataba, dia telah menulis. Sekarang menulis dulu atau bicara dulu? mulai dulu. Oke, iya. Nulis dulu baru bicara kata bahasa. Nah, misalkan akal tuh, saya telah makan dulu atau saya ngomong dulu? Ngomong akal tuh, makan dulu. Itu maksudnya. Fahima wa kharaja wa sami'a wa absara wa takallama wa astaghfara wa ishtaraka. Antum silakan hafalkan ya di buku-buku tasrif aja. Al-mudhari' madalla ala hadatsin yaqa' fi zaman takallum aw ba'da. Nah, kalau dia terjadinya pada waktu berbicara, terjadi perbuatan pada waktu berbicara artinya sedang, atau ba'dahu atau setelah bicara artinya akan datang. Bicara dulu baru kejadian. Sekarang misalkan kita katakan nadrus al-an, nadrusul an, ya sekarang kita belajar. Ini lagi kejadian atau yang akan datang, sanadrus insyaallah fi al-hissatil taliyah. Setelah kita akan belajar nanti pada waktu yang akan datang. Paham? Nah, contohnya yaktubu wa yafhamu wa yakhruju wa yasma'u wa yubsiru wa yatakallamu wa yastaghfiru. Nah, akan atau sedang beristighfar, wa yashtariku. Wal amru, yang ketiga amr madalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zaman takallum. Fil amr ini adalah kata yang menunjukkan atas suatu kejadian yang yutlabu husuluhu, dituntut untuk terjadi, dituntut untuk terhasilkan perbuatan tersebut ba'da zaman takallum, setelah waktu berbicara. Artinya bicara dulu baru apa? Adanya perintah. Tidak mungkin kita mengerjakan perintah kalau tidak ada perintah bicara, tidak ada perintah dari ya orang. Itu makna pertama ya. Sebenarnya ada maknanya lagi. Apa maknanya? Istimrar. Istimrar itu antum ingin kan? Itu falsafi ada. Istimrar itu maksudnya senantiasa, terus menerus. Dan ini adanya biasanya ketika apa? Kita sedang melakukan perbuatan tapi kita disuruh lagi. Kita lagi makan. Tapi kita disuruh makan, kul. Maksudnya terus makan terus. Yastamir ala dzalik al-aql. Terus ya makan terus. Yang lebih sering adalah yang ini, yang pertama ya. Yatlabu husuluhu, ya, yang dituntut untuk terjadinya perbuatan tersebut. Contohnya uktub, wafham, wakhruj, wasma, wabsir, takallam, wastaghfir, washtarik. Nah, adapun huruf insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan katsiran, walhamdulillahirabbil alamin.